Tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya karena ini kasus pidana ya. Kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini bukan karena Mas Roy Dr. Tifa minta maaf, RJ, bukan RJ Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Soal bagaimana pembuktian ijazah Jokowi, ya nanti kita berharap akan ada forum yang lebih memadai yang memang dimaksudkan untuk pembuktian tersebut. Sudah ada forumnya, minimal citizen lawsuit yang ada di Surakarta yang saat ini masuk dalam tahap banding. Jadi masih ada mekanisme banding karena kemarin itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh CNO. Ya. Jadi walaupun pokok perkaranya diperiksa, toh putusannya tetap tidak dapat diterima oleh CNO, tidak mempertimbangkan pembuktian yang ada. Jadi kawan-kawan semua, kalau ada yang mengatakan kami sudah menang 4-0, 5-0 dan nggak ada. Karena belum ada forum pengadilan manapun yang membuat putusan tentang asli tidaknya ijazah ini. Nah, hal yang sama tidak akan terjadi juga pada seandainya kasus Mas Roy ini dilimpahkan ke pengadilan. Tidak akan ada juga pembuktian ijazah palsu atau asli. Yang ada adalah Mas Roy bersalah melakukan fitnah atau tidak, bersalah melakukan ujaran kebencian atau tidak, bersalah melakukan pencemaran nama baik atau tidak, mengedit dokumen agar tanpa asli atau tanpa otentik atau tidak. Jadi tidak akan ada yang namanya statement dari pengadilan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Makanya saya pribadi pernah mengatakan pendekatan off of the court, di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, ya tunjukkan saja ijazahnya kalau memang yakin ada ijazah asli. Walaupun kemudian ada satu meme dari media sosial, saya katakan, tolong dengarkan ini. Kalau ijazah saya asli, ini pura-pura Jokowi, Pak Jokowi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu termul. Saya tidak perlu buzzer. Saya tidak perlu lawyer. Saya tidak perlu polisi. Saya tidak perlu pengadilan. Saya tidak perlu UGM. Saya tidak perlu mempermalukan sanak saudara anak dan saudara dan anak keluarga saya. Saya tidak memerlukan keluar duit. Kalau ijazah palsu, karena very easy. Asli. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah, ini subject to yang diteliti. Ya, subjek itu yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan, Dian Sandi ya? Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please, Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya biar Mas Roy yang membuktikannya. Kan tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba beban pembuktian diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Masa yang menuding, yang membuktikan, tapi dia tidak mau buka dokumennya, ya kan? Jadi itu dagelan namanya. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa lagi tadi ya? Udah itu perkembangan pelimpahan. Perkembangan pelimpahan sudah. Ada yang mengatakan begini, wah ini Mas Roy sama Dr. Tifa minta kasus perkara dihentikan karena tidak ada buktinya. Ngaco itu. Buktinya seabrek. Mulai dari dokumen Dian Sandi, dokumen Sigit Sunarta, dokumen Dirtipidum, kemudian dokumen dari KPUD dan KPU Jakarta, KPU RI, kemudian fenomena Kasmujo, kemudian barangkali 709 dokumen yang sedang kami minta daftarnya melalui gugatan atau permohonan kami nanti ke Komisi Informasi Pusat. Jadi kalau dibilang tidak ada buktinya, banyak sekali buktinya. Bahkan waktu Dirtipidum mengadakan press conference baru ketahuan ternyata Joko Widodo itu cuma tamat sarjana muda. Tapi apakah Joko Widodo itu sama dengan Jokowi Presiden? Nah, ini juga persoalannya. Apakah foto yang di ijazah itu adalah foto Jokowi? Itu juga persoalannya. Mas Roy mengatakan ini bukan foto Jokowi, ya, tapi foto Joko Widodo mungkin.
tapi Joko Widodo yang Bukan Jokowi. bukan Jokowi. Itu salah satunya ya. Jadi wartawan, media tidak perlu bingung mengikuti ini karena ini memang sederhana pembuktian ijazah asli atau tidak, tetapi yang menjadi masalah adalah siapakah orang-orang di foto-foto itu. Ya. Yang difoto pakai toga di depan seolah-olah gedung pusat UGM ya, dengan si Hidayati. dengan Hidayati, foto yang ada di ijazah yang gondrong belah tengah kacamata. Ya. Lalu foto yang presiden. Jadi Dr. Tifa yang jelas dengan matematika Bayesiannya mengatakan antara foto di ijazah dan foto Jokowi muda itu 92,37% berbeda. Karena kalau foto Jokowi muda itu rambutnya belah pinggir, agak tipis, kemudian dahinya agak lebar kelihatan, ya. Berbeda pokoknya dengan yang gondrong belah tengah kacamata berkumis. Itu prototipe yang tidak bisa diubah. Lalu kenapa fotonya nggak diubah saja? Foto masa lalu itu terlanjur mungkin. Ya. Makanya kemudian waktu itu KPU berusaha menutupinya, ya, terlanjur. Tapi sekali lagi ini adalah dugaan-dugaan ya, dan kami melakukan ini dalam rangka pembelaan terhadap klien kami. Jangan sampai kemudian, wah ini fitnah lagi. Lama-lama semua advokat dilaporkan dalam membela kliennya. Oke, silakan Mas Didit menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan materi pelanggaran HAM dan materi pelanggaran undang-undang yang membuat kasus ini tidak layak lagi ditindak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.